Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya terkait materi komunikasi kerja dalam mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan. Yang pertama, pengertian komunikasi kerja. Komunikasi kerja merupakan faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja. Dengan semangat kerja yang tinggi, pegawai akan dapat bekerja dengan perasaan senang dan bergairah sehingga mereka dapat berprestasi kerja dengan baik. Menurut ilmuwan atau Suranto AW, beberapa indikator komunikasi efektif, yaitu ada 5. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Yang kelima, tindakan. Adapun kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi, ada 4. Yang pertama, kemampuan dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan. Yang ketiga, kemampuan dalam memberikan umpan balik. Yang terakhir yaitu adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Adapun bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi nonverbal. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Komunikasi dalam prosesnya, ada saja beberapa hal yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan dari proses komunikasi. Hambatan atau rintangan dalam komunikasi bisa berasal dari pribadi, komunikasi, dan komunikator. Prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi, yaitu faktor teknis, faktor perilaku, faktor situasional, keterbatasan waktu, jarak psikologis atau status sosial, adanya evaluasi terlalu dini, lingkungan yang tidak mendukung, keadaan si komunikator, dan gangguan bahasa dan lain-lain. Komunikasi kerja merupakan proses penyampaian informasi baik secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai pengertian dan penerimaan. Peran komunikasi kerja, yaitu mencapai kepuasan kerja, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan, pembentukan hubungan. Adapun indikator komunikasi efektif, yaitu ada 5. Yang pertama, pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Berikut adalah prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Prinsip dasar dalam komunikasi dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu reach atau respect, empati, audible atau clarity, dan humble, yang berarti merengkuh atau meraih. Berikut adalah kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi. Kemampuan dalam menyampaikan pesan. Yang pertama adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan. Yang ketiga, kemampuan dalam memberikan umpan balik. Adapun strategi dalam berkomunikasi. Yang pertama, pimpinan atau manajer harus memahami struktur organisasi.
siapa yang efektif untuk membuat keputusan. Yang kedua, komunikasi dua arah. Setelah berkomunikasi harus melakukan atau melaksanakan feedback. Apakah diterima dengan benar atau tidak. Yang ketiga, komunikasi harus jelas dan sederhana agar komunikasi tersebut mudah dimengerti. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai macam metode jika hal yang dikomunikasikan sangat penting. Dan yang kelima yaitu adalah manajer atau pimpinan tidak hanya terpengaruh oleh informasi, karena informasi dan komunikasi itu berbeda. Berikut adalah model komunikasi dan pesan yang disampaikan. Ada 3. Yang pertama yaitu model komunikasi dan pesan yang tertulis. Yang kedua adalah model komunikasi dan pesan yang verbal atau lisan. Dan yang ketiga adalah model komunikasi dan pesan yang non-verbal. Sedangkan yang pengertian yang berbeda yaitu komunikasi kerja dapat merupakan faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja seseorang atau karyawan. Dengan semangat kerja yang tinggi, pegawai akan dapat bekerja dengan perasaan senang dan bergairah, sehingga mereka dapat berprestasi kerja dengan baik. Adapun menurut Suranto AW dapat menemukan beberapa indikator komunikasi yang efektif. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga pengaruh pada sikap, yang keempat hubungan yang makin baik, dan yang terakhir tindakan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.